Halo guys, selamat datang di video kali ini. Kita akan membuat playernya menjadi kayak gini ya guys ya. Di video sebelumnya kan belum bikin playernya menjadi bisa loncat-loncat kayak ocong kayak begini, ke kanan ke kiri, menyentuh tembok kanan, menyentuh tembok kiri, loncat-loncat di bagian wall sini, dan kita tetap bisa loncat juga. Kita juga tetap bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, terserah kita. Kita langsung mulai tutorialnya. Let's go. Selamat datang di playlist games The Afrizal Project bareng gua, dan di video part ke berapa ini ya? Part ke-5 apa part ke-6 ya? 6 kayaknya ya. Part sekarang ini intinya kita akan mengubah objek player ini menjadi lebih enak lagi dari segi code-nya dan juga beberapa tambahan logic untuk si playernya. Di video terakhir kita kan udah nambahin objek image atau background kayak begini, background canvas, dan sekarang kalau kalian perhatiin ini player masih bisa ngilang dari layar ya. Kalau lu gerakin playernya ke kiri banget dia akan hilang seperti itu, dan kalau ke kanan pun sama juga kayak gitu. Nah, gua pengen nambahin logic ketika dia menyentuh sisi kiri dari si canvasnya ini, dia harusnya balik lagi ke sini otomatis, dan kalau ke sini otomatis ke kiri lagi. Jadi intinya wall bounce kurang lebih disebutnya. So kita langsung aja mulai code-nya. Pertama kita revisi dulu beberapa code yang udah kita buat di video-video sebelumnya. Yang pertama untuk bagian movement itu gua nggak pengen switch case-nya ada di sini. So kalian perhatikan di bagian index.js itu kan kita memang simple seperti ini. Nah, gua akan pindahkan switch case ini keluar sana. Jadi kalian cut aja. Gua akan cut ini dan gua akan masukkan ke dalam index.js di sini tepatnya, di bagian listener untuk tombol-tombol yang kita punya. Lu cut di sini, lu paste di sini aja. Terus direction ini lu ganti jadi callback.key. Jadi sebenarnya sama aja, cuman kita pisahkan gitu ya functionality-nya. Nah, untuk bagian ini kalian bisa cut aja guys ya. Ini bisa cut. Terus lu masuk ke player, ini yang row up ya. Kita bikin di sini, di player sini nih. Jump kayak gini bisa. Jump, return kayak begini. Ini bisa banget kayak begini ya guys ya. Kalian bikin seperti ini. Terus kalau untuk ke kanan, move right, lu ambil yang row right. Nah ini cut aja, masukin ke move right. Terus untuk move left, itu lu ambil yang row left, kayak begini. Nah, ini movement kita hapus aja seperti ini. Jadinya di index.js itu kita tinggal panggil jump, move right, move left sesuai dengan row yang kita punya. Untuk row up berarti dia itu ngejump, betul? Karena kita mencet panah atas di keyboard kita. So kita panggil player.jump seperti ini. Untuk yang row left berarti kita panggil player.move left. Untuk yang row right berarti kita panggil player.move right. Seperti ini guys. Dan pastikan ini masih berfungsi seperti sebelumnya. Kalau nggak berfungsi, kita pastikan dulu. Nah, ini gua kurang ya kan. Lu harus fokus, jangan tipe-tipe kayak gua ya. Nah, ini masih berfungsi. Atas pun masih fungsi juga, oke? Jadi code-nya lebih enak lagi di bagian player object tuh lebih spesifik, fokus terhadap playernya, bukan movement ataupun apa nih kayak switch case-nya kayak begituan. Jadi switch case-nya biarkan di listener keydown yang ada di index.js seperti ini. Sudah? Sekarang kita balik lagi ke bagian player.js untuk menambahkan supaya si player ini bisa mantul-mantul ketika nyentuh ke tanah. Nah, logikanya sebenarnya sederhana. Kalian di sini udah punya sintaks yang mat skrt ini, yang artinya ini tuh untuk menentukan gravity kurang lebih ya, supaya dia bisa terbang-terbang kayak begituan kan, ngejam ya. Nah, gimana caranya ketika dia di ground sini ini bisa terbang? Sebenarnya simpelnya tinggal lu panggil aja lagi ini nih mat.skrt ini, lu cut, lu taruh di sini. Ketika posisi playernya atau posisi atas bawah player y, yaitu atas bawah ya, menyentuh atau lebih dari ground, maka posisi y-nya akan sama dengan ground. Dan di bawahnya kalau lu tambahin lagi ini, this.velocity, lengkap ya segini ya. Atau lu tinggal panggil this.jump juga bisa, this.jump kayak begini. Artinya setiap kali dia menyentuh ke tanah, posisi y-nya akan di tanah dan juga akan langsung loncat, save. Menjadi seperti ini. Dan dia masih berfungsi seperti sebelumnya, bisa kiri, bisa kanan, dan masih bisa loncat juga. Nah, sekarang untuk posisi dinding kiri dan dinding kanan kita harus bikin dulu. Di sini gua akan bikin const right wall sama dengan, untuk posisi kanan itu kita bisa cari dari panjang kanvasnya atau lebar kanvasnya dikurangin lebar playernya. Oke.
canvas width dikurangin this dot width. This dot width ini adalah lebar player, dan untuk canvas width ini lebar gamenya. Jadi right wall itu kalkulasi dari lebar canvas dikurangin dengan lebar kotak player kita gitu. Jadi itu adalah posisi di ujung sini. Nah, sekarang kita tinggal validasi aja di sini. Jika jika this position dot x lebih dari right wall, maka kita akan balikan posisinya menjadi ke kiri, kayak lawan arus gitu guys ya. Jadinya sederhananya tinggal kita buat velocity x-nya menjadi minus nilainya. This dot velocity dot x dikali sama dengan minus 1. Artinya posisi x akan berbalik nilainya, yang tadinya plus menjadi minus. So kalau kita cobain ke kanan mentok dia akan balik lagi otomatis gitu. Nah, sekarang tinggal yang kiri. Untuk yang kiri itu sebenarnya sederhana juga. Kalian bisa bikin validasi di sini. If this dot position dot x kurang dari 0 itu kan kanvas yang paling kiri sini, ini 0 nih, batasan ini. Jadi validasinya cuma kayak begini doang. Terus kalian bikin velocity x-nya menjadi berbalik nilai. Berbalik nilai itu berarti artinya dikali minus gitu. Dikali sama dengan minus 1. Artinya nilai yang positif sebelumnya menjadi minus, ataupun nilai yang minus sebelumnya menjadi positif gitu kurang lebih ya. Sekarang kalau kalian ke kanan, dia akan otomatis ke kiri, dan kalau ke kiri otomatis error. Kenapa? Karena cannot create position y on number none. Tunggu. Kita akan coba ini nih, salah. X. Maaf ya. Sekarang kita coba lagi. Player kalian udah mantul-mantul seperti ini dan nggak akan bisa keluar lagi layar. Dan kita tinggal bikin enemy untuk player kita di episode ke depan atau di video part berikutnya. Nah, tadi perhatikan scroll ke atas. Ini nggak usah pakai return ya guys ya. Kenapa nggak pakai return? Karena ada nilai yang tertindih, jadinya nggak perlu pakai return pun nggak apa-apa. Kecuali kalian mau mereturn langsung hasil jadi, nah itu baru. Tapi kalau di sini kan ada nilai yang diganti, jadinya nggak usah pakai return pun nggak apa-apa ya guys ya. Sekarang kalau udah kayak gini, pastikan lagi program yang kalian punya atau games yang kalian punya tuh udah sesuai spek. Nah kayak gitu ya, sesuai logic yang tadi di awal gue inginkan.